Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Momon di channel Momon Pajak. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan melakukan update aplikasi e-faktur ya dari versi 3.2 ke 4.0. Nah, bagaimana melakukan update aplikasinya? Langsung saja. Jadi ini adalah buku petunjuk yang diterbitkan oleh DJP untuk para PKP yang telah menggunakan e-faktur versi 3.2 ya. Ini tampilan web e-faktur untuk pelaporan. Ini e-faktur versi 4.2. Nah, pertama sekali kita akan menyiapkan atau kita mengunduh page update aplikasinya dulu. Jadi update aplikasinya teman-teman dapat unduh di e-faktur pajak.pajak.co.id ya. Itu atau biasa disebut dengan Enova. Untuk melakukan update-nya silahkan diunduh di situ, tinggal kita pilih page yang sesuai dengan laptop kita atau PC kita. Biasanya kalau rata-rata ya sebagian besar menggunakan e-faktur Windows 64-bit ya. Silahkan diunduh. Jadi kita pilih page sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Kemudian sebelumnya kita pastikan dulu telah melakukan backup data, khususnya ketika kita akan melakukan update e-faktur ini. Nah, untuk mencegahnya terjadi kesalahan ya, jadi PKP itu harus melakukan backup dulu. Jadi kita copy DB yang akan digunakan. Kemudian pada saat melakukan backup, aplikasi itu sedang tidak dalam keadaan terbuka. Jadi artinya aplikasinya jangan dibuka dulu. Kita hanya membuka tampilan depannya saja. Silakan dikompres folder DB tersebut ke bentuk zip atau RAR, lalu beri nama db/tanggal backup dan simpanlah di drive atau tempat lain yang aman. Jadi ini untuk menjaga-jaga ya ketika misalnya nanti terjadi kendala dalam proses update ini. Langkah pertama ketika kita ingin mengunduh page-nya atau versi update dari 4.0 ini, kita masuk ke aplikasi Enova atau e-faktur ya, seperti di tampilan ini. Kemudian di menu di bawah itu ada update untuk melakukan aplikasi e-faktur versi 4.0-nya. Jadi bisa melalui browser Chrome, Firefox, Safari, Opera, ME dan sejenisnya, masuk ke e-faktur pajak.co.id. Nah, di tampilan satu itu ada keterangan aplikasi e-faktur terbaru dapat diunduh di sini. Silakan diklik saja. Kemudian nanti akan ada tampilan beberapa jenis aplikasi yang sudah ada di sana, khususnya untuk mengupdate dari aplikasi versi 4.0 ini. Tinggal Bapak Ibu pilih yang sesuai dengan jenis laptop atau PC yang akan kita gunakan. Kemudian tekan download ya di sana. Kemudian nanti dia akan terbentuk dalam zip ya, dalam zip. Nah, bagi pengguna komputer dengan sistem Windows, maka dia akan tersimpan di folder download. Dan filenya adalah dalam bentuk zip atau RAR. Selanjutnya ekstrak ya, di e-faktur yang sudah kita download tersebut, ekstrak e-faktur Windows 64-bit ya, dari klik kanan biasanya itu akan muncul ekstrak e-faktur Windows 64-bit tersebut. Nah, berikutnya adalah setelah diekstrak akan tercipta file baru. Jadi dia bentuk folder yang berbentuk executable file. Kemudian kita klik saja 2 kali di aplikasi atau di file folder tersebut, sehingga nanti akan muncul tampilan bahwasanya akan ada keterangan untuk file ini akan kita simpan di mana. Jadi pada destinasi pilih lokasi yang akan dijadikan tempat menyimpan hasil ekstrak tersebut. Ya, disarankan untuk memilih lokasi yang berbeda dengan aplikasi e-faktur sebelumnya agar tidak menyimpan atau agar tidak menimpa folder e-faktur yang lama ya. Jadi bisa Bapak Ibu atau teman-teman sesuaikan untuk penyimpanannya di lokasi yang memang tidak sama dengan tempat aplikasi e-faktur sebelumnya. Dalam folder hasil ekstrak tersebut sangat
di sistem Windows-nya terdapat beberapa hal seperti pada gambar ini. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sudah diekstrak atau sudah dibuka klik 2 kali, maka akan ada tampilan folder-folder ya. Ini hampir sama dengan e-faktur versi 3.2 sebelumnya. Jadi pastikan semuanya ada, terutama untuk e-tax invoice.x-nya ya. Kemudian langkah berikutnya untuk melakukan update aplikasi ke faktur versi 4.0 ini. Nah, silakan salin copy folder DB dari aplikasi yang lama ya, dari e-faktur 32 yang di file sebelumnya di aplikasi versi 3.2 itu di folder copy, di folder DB, kemudian di copy, kemudian nanti akan dipindahkan atau dikopikan ke folder yang baru yang dari hasil ekstrak tadi. Jadi kita pindahkan saja DB-nya, kita kopikan saja di folder versi 4.0. Kemudian setelah di copy, jalankan e-tax invoice-nya yang ada di folder hasil ekstrak tersebut. Pastikan ya laptop kita atau komputer kita terhubung dengan internet agar aplikasi dapat melakukan update atau update database-nya secara otomatis. Nah, ketika sudah kita lakukan dan berhasil, maka kita akan coba masuk seperti biasa ya. Nanti akan ada pilihan tampilan seperti ini dengan menggunakan local database, kemudian kita connect saja. Setelah kita pilih connect, maka kita akan login sebagaimana biasa dari e-faktur sebelumnya. Masukkan nama user yang sudah kita pernah buat, masukkan password, kemudian kita klik login. Setelah berhasil, maka nanti akan ada tampilan apakah e-faktur kita itu sudah berhasil atau belum melakukan update. Nah, silakan Bapak Ibu pastikan ya, ketika kita sudah berhasil melakukan update ke versi 4.0 itu nanti akan ada keterangan di e-fakturnya itu versi 4.0. Kemudian di sana juga ada nama NPWP, kemudian ada NIK. Di NPWP itu akan muncul NPWP 16 digit dan NIK, namun masih tertulis 0. Untuk itu diperlukan update profile seperti yang akan ditunjukkan pada langkah ke-12. Jadi setelah kita berhasil, ini ada langkah berikutnya yang akan kita lakukan, yaitu kita masuk ke manajemen upload, kemudian kita pilih profil PKP. Jadi kita akan mengupload data-data PKP yang sudah pernah kita input sebelumnya. Nah, di langkah ke-13 inilah kita akan melakukan pembawaan profil. Jadi tekan saja tombol refresh di sinkron untuk mensinkronisasi profil PKV dari DJP. Jadi kita klik di tampilan tadi ya, di manajemen upload, kemudian profil PKP, kemudian kita klik refresh atau sinkron ya. Jadi ini langkah terakhir yang akan kita gunakan. Maka aplikasi akan melakukan sinkron data dengan server DJP dan pastikan koneksi internet kita stabil ya. Ini untuk memastikan agar kita melakukan sinkronisasi data yang ada di DJP. Setelah selesai refresh, maka kolom NPWP, 16 digit dan NIK akan terisi secara otomatis. Lanjutkan dengan melengkapi kolom lain yang belum terisi ya. Jadi semuanya harus diisi seperti kode pos, nomor telepon dan lain sebagainya. Karena nanti ya akan bisa menjadi data-data kita yang lengkap. Nah, pastikan nanti ketika kita sudah klik refresh itu muncul NPWP 15 ya. Jadi ini NPWP awal, kemudian NPWP 16-nya itu kalau misalnya dia badan ya dia akan menambahkan angka 0 saja di depan NPWP yang lamanya. Kalau untuk orang pribadi ya dia berarti harusnya akan muncul NIK-nya. Artinya pastikan bahwa memang NIK wajib pajak yang akan melakukan update khususnya untuk wajib pajak orang pribadi yang sudah PKP itu memang sudah padan. Kemudian NIK ini akan menggantikan cabang ya. Jadi ketika misalnya wajib pajaknya sudah berstatus cabang ya maka dia akan menjadikan membuat nomor induk tempat kegiatan usaha atau biasa disingkat NITKU. Jadi NITKU ini adalah NPWP 16 kemudian ditambah 6 digit yang akan memberikan urutan tempat kegiatan usahanya. Jadi kalau misalnya ada
Kalau sekarang bahasanya cabang ya ada 1, berarti nanti di ujungnya 1 sampai berapapun ya dia akan menambah di angka tersebut. Nah, ini juga untuk initku ini akan diterbitkan secara otomatis oleh TJP untuk yang sudah lama tapi yang baru atau akan dilakukan pendaftaran secara mandiri. Contohnya ada nama PKP, kemudian alamat, kemudian kita isi tadi di sini kode pos, nomor telepon, penanda tangan dan seterusnya. Tahun bukunya. Jika proses sudah selesai, sudah diisi, untuk menjalankan ulang aplikasi faktur ini kembali ininya di close di manajemen upload profil PKP ini. Kemudian kita masuk lagi di e-tax invoice, kemudian kita klik sebagaimana biasa. Kemudian rename folder e-faktur baru hasil ekstrak agar mempermudah pengadministrasian. Contohnya, jadi di folder yang baru itu kita ganti nama, misalnya e-faktur desktop versi 4.0 untuk memudahkan kita dalam melihat agar jangan sampai salah juga dalam memilih aplikasi yang akan digunakan. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, terima kasih ya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian untuk melakukan update e-faktur ini dari versi 3.2 menjadi versi 4.0. Perlu diperhatikan bahwasanya ketika sudah melewati tanggal 20 Juli ya aplikasi yang lama tidak bisa digunakan lagi. Jadi harus mengupdate ke aplikasi yang baru ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Kalau ada permasalahan bisa ditanyakan di kolom komen. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.